Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Salawat serta salam kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mendahului kita. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sedikit ceramah mengenai sabar atau bersabar dalam kehidupan. Pada kali ini, apa sih arti sabar sebenarnya? Arti sabar sebenarnya itu menurut bahasa Arab, secara bahasa Arab, sabar artinya ridah, tadallah atau mengikat, talamah atau bertahan, tamalah atau menahan, dan dalam menghadapi sesuatu fi wudu wa minman dalam ketenangan dan duna syawa tanpa mengeluh. Melatih kesabaran memang berat dan terkadang pahit, namun buahnya sangat manis. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 153 yang artinya, wahai orang-orang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Dalam ayat tersebut disebutkan bahwa Allah bersama orang-orang yang sabar. Apa yang lebih indah dan lebih manis dari kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bahkan dalam surat Al-Imran ayat 146 Allah berfirman yang artinya, Allah mencintai orang-orang yang sabar. Bahkan sungguh manis jika kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Memang tidak mudah untuk sabar. Kita harus menghadapi sikap orang, karena setiap orang itu berbeda-beda, kan? Namun tentunya untuk mencapai tingkatan itu tidaklah mudah. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 45 yang artinya, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat itu sungguh berat kecuali orang-orang yang khusyuk. Mengapa berat? Karena sebagaimana arti bahasanya sendiri, dalam bersabar kita harus menahan diri dan bertahan dari hal-hal yang menggoda kita, dari hal-hal yang tampaknya menyenangkan dan memberikan kenikmatan. Oke, dalam hal sabar, tentunya kita sebagai manusia mempunyai kesabaran masing-masing, tapi Allah sangat mencintai orang-orang yang bersabar. Adapun jenis-jenis kesabaran yaitu sabar menahan amarah. Bentuk kesabaran yang pertama adalah sabar dalam menahan amarah. Saat Nabi Yakub, ayah Nabi Yusuf, menerima kabar bahwa Nabi Yusuf dimakan oleh serigala, yang ia katakan adalah farsbun jamil. Hal ini terekam dalam surat Yusuf ayat 189 yang artinya, dan mereka datang membawa baju gamisnya atau yang berlumuran darah palsu. Dia Yakub berkata, sebenarnya hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu, maka bersabarlah, itulah yang terbaik, dan kepada Allah saja memohon pertolongannya.
terhadap apa yang kamu ceritakan. Kesabaran menahan amarah juga ditujukan oleh Nabi Yusuf di penghujung kisah Nabi Yusuf. Saat Nabi Yusuf telah menjadi seorang besar dan para saudaranya yang dahulu kini meminta maaf padanya. Beliau tidak memarahi atau atau mencaci maki. Justru beliau berkata, sebagaimana terekam di dalam Al-Quran, pada hari ini tidak ada ceraan terhadap kamu. Mudah-mudahan Allah mengampuni kamu dan Dia Maha Penyayang di antara para penyayang. Quran Surat Yusuf ayat 92. Bayangkan, bukan hanya tidak mencela, beliau bahkan mendoakan dan menghibur saudara-saudaranya tersebut. Luar biasa tingkat kesabaran yang beliau tunjukkan, dan sungguh tepat momentum Ramadan. Dan adapun ketika kita berpuasa, kita hendaknya lebih bersabar lagi dalam menahan segala hal-hal yang dapat membatalkan puasa kita. Yang kedua, melawan godaan nafsu. Yang kedua, kita harus sabar melawan godaan nafsu. Ketika Nabi Yusuf beranjak dewasa, ia sempat digoda oleh seorang wanita untuk melakukan sesuatu yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana sikap beliau? Beliau berlindung kepada Allah dan berlari menjauhi godaan itu. Dalam surat Yusuf ayat 23 Allah menceritakan, dan perempuan yang dia atau Yusuf tinggal di rumahnya menggoda dirinya, dan dia menutup pintu-pintu lalu berkata, marilah mendekat kepadaku. Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah. Sungguh Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak akan beruntung. Yang ketiga, sabar menghadapi cobaan yang diberikan Allah kepada kita. Kita juga harus sabar dalam menghadapi musibah. Dalam surat Yusuf, Allah mengisahkan bagaimana sang raja memimpin melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 bangkai gandum dan yang hijau, dan 7 tangkai lainnya yang kering. Nabi Yusuf mewakilkan mimpi itu sebagai berikut. Dia berkata, agar kamu bercocok tanam 7 tahun berturut-turut sebagaimana biasa, kemudian apa yang kamu cari hendaklah kamu biarkan di tangkainya kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian setelah itu datanglah 7 tahun yang sangat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan dan menghadapinya, atau tahun sulit, kecuali sedikit dari apa yang kamu simpan. Setelah itu akan datang tahun di mana manusia diberi hujan atau dengan cukup. Pada masa itu mereka memeras. Quran Surat Yusuf ayat 47 sampai 49. Dari situ dapat kita lihat bahwa dengan kesabaran mereka akhirnya bisa melewati cobaan berupa masa-masa yang sulit, dan 7 tahun yang sulit itu saat dilewati dengan penuh kesabaran akhirnya membuahkan hasil yang manis. Tidak hanya itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menjelaskan bahwa Ia mencintai hambanya yang senantiasa bersabar sebagaimana
yang dijelaskan dalam Quran surat Al-Imran ayat 146 yang artinya Allah mencintai orang-orang yang sabar. Selanjutnya, keempat, sabar dalam ketaatan. Setiap mukmin tentunya harus bersabar dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Meskipun terasa berat, berbagai hal menghalangi dan menjadi setiap rintangan bagi setiap mukmin dan tidak menjadi alasan baginya untuk mengabaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang terakhir yaitu sabar dalam meninggalkan larangan. Terkadang orang bisa sabar untuk menjalankan ketaatan kepada Allah, namun justru ia tidak sabar dalam meninggalkan larangannya, seperti berjudi, meski sholat pun gibah dikala puasa. Oleh karena itu, kesabaran seharusnya juga dapat diimplementasikan dalam meninggalkan kemaksiatan dan juga larangan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Perihal kesabaran, setiap manusia memiliki tingkat kesabaran yang dimana ketika manusia lelah dengan apapun itu, kita harusnya lebih memanjatkan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Dia yang telah menciptakan kita dan memberi kita kesabaran dan mungkin itulah yang sempat saya sampaikan pada ceramah sore ini yang sangat cerah. Mungkin saya sadari bahwa ceramah saya pada kali ini banyak kekurangan dan kesalahan. Mohon dimaafkan. Semua manusia memang penuh dengan dosa-dosa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.